الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي دعانا إلى دين الملك العلام، وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام دائمين متلازمين على ممر الظهور والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنزي قائلها من أهوال يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir selaku hadi berwasiat untuk Al-Fakir, khususnya umumnya untuk para jamaah semua, itu mengajak kepada para jamaah semua untuk meninggalkan yang haram, untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk lebih mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk lebih kembali dengan ketakwaan dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang insyaallah akan membawa selamat kita di akhirat kelak. Yang dimana di akhirat kelak semuanya penuh dengan teror, baik pada hari kiamat, bahkan di alam kubur pun banyak teror-teror bagi kita. Maka karena itu masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala napas yang begitu luas ini, jangan sampai disia-siakan. Umur yang daripada sisa ini jangan disia-siakan, harus lebih dengan menggunakan umur yang sisa ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang amat singkat ini, Al-Fakir akan menyampaikan sebuah nasihat untuk kita, yaitu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menyabdakan, dan ini adalah suatu nasihat yang luar biasa untuk kita. Mana nasihatnya? Adul matu hamsun was-suruju lah hamsun. Jadi kegelapan itu ada 5, dan lampu-lampu dari kegelapan itu memiliki 5. Yang pertama, hubud dunya dulmatun wasiraju lahu at-taqwa. Mencintai dunia itu suatu kegelapan. Mencintai dunia itu suatu kegelapan. Banyak orang yang cinta dunia, mereka memusuhi kedua orang tua, mereka menjadi durhaka terhadap orang tua, antar saudara pecah belah,
dan antar bangsa pun juga pecah belah. Semuanya antar tetangga dan lain sebagainya pecah belah. Kenapa? Karena hubbu dunia itu menggelapkan akan hati kita. Sedangkan lampu daripada hubbu dunia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga diri kita bi taatillah, dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lam tada syai'an ittaqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairan minhu." Rawahu Imam Ahmad wan Nasa'i. Sesungguhnya engkau yang dimana engkau tidak meninggalkan sesuatu ittaqillaha hanya karena Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau yang lebih baik dari apa yang engkau tinggalkan. Jangan takut dikala kita ada di lingkungan atau di lingkungan atau di suatu yang sifatnya itu mengundang kemurkaan Allah, suatu kerjaan yang diharamkan oleh Allah, maka jangan takut keluar dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar saja, tinggalkan itu saja, tapi ittaqa Allah, sabab kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, illa a'taka, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti dikala kita meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairan minhu, kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Begitupun juga wadan bubul matun, dosa itu kegelapan. Di mana kita berbuat dosa, maka dosa itu menggelapkan hati kita, ikhwanul muslimin. Dan lampu daripada kegelapan yang disebabkan dari berbuat dosa, yaitu lahu at-taubat, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Ini sisa daripada umur kita. Harus kita lebih menyayangi daripada umur yang telah lalu. Umur yang telah lalu tidak akan kembali, wahai saudaraku. Tapi sekarang umur yang kita nikmati ini adalah suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jaga, kita sayangi, kita pelihara dengan banyak berbuat amal baik dan dengan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan sebenar-benarnya taubat, tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan apa-apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita, murka kepada kita, dan tinggalkan suatu amalan yang nantinya bakal menyengsarakan kita di alam akhirat. Ittaqullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa. Diriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza akhta'a," ketika seorang hamba berbuat satu dosa, maka tertitik di dalam hatinya satu titik hitam. Dan ketika ia mencabut dan memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah atas apa yang telah ia lakukan, maka saqula qalbu, hatinya akan bersih kembali. Wa in ada dikala ia kembali berbuat dosa, maka ditambah lagi daripada titik hitam tersebut sampai hatta ta'lua ala qalbi, sampai memenuhi hati seorang hamba tadi yang berbuat dosa kepada Allah. Artinya semakin banyak kita berbuat dosa kepada Allah, maka hati kita akan semakin tertutup dari titik-titik hitam itu, dan hati kita susah untuk menerima kebenaran, hati kita susah untuk menerima nasihat, malah yang ada kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal qabru dhulmatun, dan begitu pun juga kubur itu suatu kegelapan. Kubur itu gelap, ikhwanul mukminin, yang dimana dikala kita tidak membawa amal baik, tidak membawa amal soleh, maka bagaimana hal ihwal kita di dalam kubur? Dikala seorang manusia atau anak Adam meninggal dunia, maka anak keluarga mengikuti ia, mengiringi ia, hartanya pun juga mengiringi ia, begitupun amal daripada perbuatannya pun juga mengiringi ia. Tapi harta dan keluarganya balik kembali, sedangkan amal perbuatannya menemani ia di alam kubur. Syukur dikala amalnya itu baik, tapi dikala bagaimana hal ihwal,
bahwa amal perbuatan itu jelek, bagaimana posisi kita di alam kubur tersebut? Syukur keluarga kita mau mendoakan kita, mau bersedekah atas nama kita, tapi yang ada kita tinggalkan harta, malah harta itu menjadi pecah belah antara keluarga. Naudzubillah. Maka lampu daripada kubur yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering-seringlah mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak gampang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak gampang. Kenapa? Karena dikala kita di waktu sehat tidak banyak mengucapkan zikir la ilaha illallah, bagaimana lisan ini mau mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut? Di saat bukan sakaratul maut pun sungguh berat mengucapkan la ilaha illallah, apalagi di saat di sakaratul maut. Baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Inna Allah Ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhullah Ta'ala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka man qala la ilaha illallah, untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dimana yang mengucapkan la ilaha illallah tiada lain hanya mengharap keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada 7 perkara yang bisa menerangi akan kubur kita. Yang pertama, awalu al-ikhlas bil ibadah, yaitu ikhlas karena Allah dalam ibadah. Ikhlas karena Allah dalam ibadah. Wasani birrul walidain, dan yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka itu akan menjadikan suatu cahaya untuk di alam kubur kita. Dan yang ketiga, silaturahmi, yaitu tidak memutuskan akan tali silaturahmi, baik antar saudara, antar tetangga, baik antar agama, begitupun juga baik non agama dalam secara umumnya. Dan yang keempat, yaitu tidak menyia-nyiakan umurnya di dalam maksiat. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jangan sekali-kali disia-siakan. Karena sebagaimana Imam Ghazali pernah mengatakan, dikala kita dikasih umur 60 tahun, dalam sehari semalam digunakan waktu 8 jam, maka 20 tahun waktu yang kita sia-siakan hanya untuk tidur saja. Kenapa? Karena 20 tahun itu sepertiga daripada 60 tahun, dan begitu pun juga 8 jam sepertiga dari 12 jam, maka 40 tahun umur yang kita gunakan entah untuk kerja dan lain sebagainya. Dan coba kita pikir-pikir, berapa menitkah waktu di dalam 40 tahun itu kita untuk gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disia-siakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita, karena perjalanan akhirat itu jauh, wa ikhwanul mukminin. Dan yang kelima yang bisa menerangi alam kubur kita adalah tidak mengikuti hawa nafsu. Wasadisu, dan yang keenam, ayyajtahida bil ta'at, yaitu bersungguh-sungguh melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, ayyub syaradikrullah taala, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan la ilaha illallah, baik dengan membaca Quran, membaca tasbih, membaca hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga sholawat. Dan akhirat itu gelap likasratil akhwal, karena banyak terornya di hari akhirat. Dan lampunya adalah amal soleh, lampunya adalah amal kebaikan. Maka selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala usia ini, di akhir-akhir daripada usia kita ini, karena hidup ini amat singkat, maka perbanyaklah untuk melakukan amal-amal kebaikan, yang itu adalah nantinya untuk kita daripada kebekalan-bekalan kita di akhirat. Selalu Al-Fakir menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan keluarga serta jabatan apapun itu membuat kita lalai jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari masjid, jauh dari majlis ilmu, jauh dari zikir, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dikala kita menjadi orang yang lalai dari harta, keluarga, jabatan dan lain sebagainya, membuat kita jauh daripada mengingat Allah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, niscaya kita akan menjadi orang yang rugi, baik rugi di dunia maupun rugi di akhirat.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bi hifdhi syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Sayyidul musyrafina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yarah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.